Kesetaraan gender adalah isu global yang terus diperjuangkan. Dalam Islam, kesetaraan gender bukanlah konsep baru. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan. Bagaimana kamu adalah dari sebagian yang lain." Quran Surat Al-Imran ayat 195. Ayat ini menegaskan bahwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam amal dan tanggung jawab. Namun, apakah dalam kehidupan sehari-hari kita sudah benar-benar mencerminkan nilai ini? Mari kita bahas lebih dalam. Mengapa kesetaraan gender penting dalam Islam? Kesetaraan gender dalam Islam adalah tentang memberikan hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang setara bagi laki-laki dan perempuan. Rasulullah SAW sendiri telah mencontohkan penghormatan yang tinggi terhadap perempuan, baik sebagai ibu, istri, maupun anggota. Bisa diambil contoh, salah satunya yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi, artinya itu surga berada di bawah telapak kaki ibu. Hal ini menunjukkan penghargaan terhadap peran perempuan, khususnya dalam keluarga. Namun, saat ini perempuan masih sering menghadapi diskriminasi dalam pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial. Islam mengajarkan bahwa perempuan berhak mendapatkan pendidikan juga, pendidikan yang setara, sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Berarti menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Itu merupakan suatu pelabelan secara menyeluruh, ya, tidak hanya kepada kaum laki-laki yang diwajibkan untuk menuntut ilmu, tetapi juga kaum perempuan untuk meningkatkan taraf derajatnya. Kesetaraan gender juga berkaitan dengan masalah pendudukan. Dalam Islam, keluarga adalah pondasi masyarakat dan perempuan memainkan peran kunci dalam membentuk generasi yang berkualitas. Akses perempuan terhadap pendidikan dan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi, dapat membantu menciptakan keluarga yang lebih sejahtera dan masyarakat yang lebih kuat. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam tentang masalah kesejahteraan umum. Itu juga ada pembahasan tentang maqaidus syariah, ya. Di situ salah satunya itu hifdzun nafs, menjaga keturunan. Balik lagi kita ke topik. Namun di Indonesia, partisipasi perempuan dalam ekonomi dan pengambilan keputusan masih dirasa rendah. Padahal Rasulullah SAW tidak melarang perempuan untuk berkontribusi di luar rumah, selama itu dilakukan dengan tetap menjaga syariat. Contohnya adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, istri Rasulullah yang merupakan seorang pengusaha sukses dan dihormati. Bagaimana kita bisa mewujudkan kesetaraan gender dalam kerangka ajaran Islam? Pertama, memastikan setiap anak perempuan mendapatkan hak pendidikan sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW. Kedua, melibatkan perempuan dalam mengambil keputusan di masyarakat, seperti yang dilakukan Rasulullah ketika berkonsultasi dengan Ummu Salamah dalam perjanjian Hudaybiyah. Ketiga, melindungi perempuan dari kekerasan dan diskriminasi karena Islam sangat melarang perilaku yang merendahkan martabat manusia. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai Islam ini, kita tidak hanya menciptakan masyarakat yang adil, tetapi juga menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menghormati keadilan dan kemanusiaan. Kesetaraan gender dalam Islam bukanlah tentang menyamakan peran laki-laki dan perempuan, tetapi memastikan bahwa keduanya memiliki hak, tanggung jawab, dan peluang yang setara yang sesuai dengan fitrah mereka. Seperti yang diajarkan dalam Al-Quran, dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Mari kita wujudkan kesetaraan gender berdasarkan nilai-nilai Islam, karena perubahan yang kita lakukan hari ini bukan hanya membawa manfaat di dunia, tetapi juga di akhirat. Akhirul kalam,
pembahasan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.